Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Dunamah berasal dari bahasa Turki yang artinya kembali. Dunamah berarti pula berkarakter pelin-pelan. Dalam konteks pemahaman agama, Dunamah adalah mazhab yang didirikan oleh seorang rabi Yahudi bernama Sabtai Zivi. Dunamah dalam konteks politis adalah kelompok Yahudi Muslim yang mempunyai eksistensi politis sendiri secara khusus. Jika dikatakan Yahudi Dunamah, maka mereka adalah orang-orang Yahudi yang bermukim di negeri-negeri Islam, terkhusus mereka yang pada sekitar abad ke-17 Masehi menempati kawasan Salonika. Namun pemerintahan Utsmani memberi istilah Dunamah kepada mereka karena menganggap mereka adalah orang-orang dari ajaran agama Yahudi yang kembali kepada Islam. Istilah Dunamah yang pada akhirnya dilekatkan kepada mereka, kelompok Yahudi Andalusia yang meminta perlindungan kepada Utsmani dengan berpura-pura memeluk Islam. Ada pemahaman di kalangan Yahudi pada saat itu bahwa di sekitar tahun 1648 Masehi akan muncul Al-Masih Al-Muntazir. Al-Masih ini dipercaya akan muncul memimpin orang-orang Yahudi sedunia, sekaligus memimpin dunia di bawah naungannya, dan Al-Quds atau Palestina akan menjadi pusat ibu kota pemerintahan Yahudi ini. Sabtai Zivi menunggangi kepercayaan itu dan menyatakan bahwa Al-Masih tersebut adalah dirinya, dan ia mendapatkan dukungan dari kalangan luas masyarakat Yahudi. Dukungan yang kuat datang dari kelompok Yahudi di Palestina, Mesir, dan kawasan Eropa Timur. Perlahan gerakan ini membuat dukungan semakin kuat dari kalangan Yahudi dunia. Bahkan yang semakin memperkuat adalah mereka-mereka dari kalangan para kapitalis yang ditunggangi misi politik dan ekonomi. Hingga akhirnya gerakan ini masif hampir ke seluruh daratan Eropa. Kalangan Yahudi yang datang dari daerah Adrianopel, Sofia, Yunani, dan Jerman. Mereka datang sebagai delegasi ke Izmir. Sabtai Zivi menemui mereka dan di sana mereka memberi gelar kepada Sabtai sebagai Malik Al-Mulk yang berarti raja di raja. Gerakan Sabtai Zivi atau yang lebih populer di Eropa dengan sebutan Sabbatean ini sebenarnya lebih kental nuansa politis dibanding dengan misi agama. Sabtai membagi dunia ini menjadi 38 bagian. Di setiap bagiannya, ia tentukan seorang raja untuk mewujudkan kerja-kerja misi gerakan Yahudi Dunamah ini. Hal tersebut adalah langkah awal untuk mewujudkan ambisinya menguasai dunia secara keseluruhan. Ia terobsesi dengan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dengan lantang, ia mengatakan bahwa dia adalah keturunan Sulaiman bin Daud, penguasa manusia, dan Sabtai akan menjadikan Al-Quds sebagai istana kerajaannya. Sabtai Zivi menyebut dirinya dalam khutbah-khutbahnya sebagai Sultan Salatin, dan juga bahkan menyebut dirinya adalah Sulaiman bin Daud itu sendiri. Namun banyak kalangan pendeta Yahudi pun tidak sejalan dengan pemikirannya, hingga para pendeta ini menyampaikan yang menjadi keresahannya kepada pihak pemerintah Utsmani. Mereka mengadukan bahwa Sabtai diam-diam melakukan gerakan pemberontakan sebagai salah satu jalan untuk meraih mimpinya mendirikan pemerintahan Yahudi di Palestina. Pemerintah Utsmani melalui menterinya memerintahkan untuk menangkap pemimpin gerakan ini. Sabtai Zivi kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Setelah 2 bulan di dalam penjara, Sabtai dipindahkan ke sebuah benteng di daerah semenanjung Gallipoli. Walaupun di penjara, tetapi pengaruhnya tak terbendung. Yahudi dari berbagai negara senantiasa berkunjung untuk menemui Sabtai Zivi. Akhirnya Sabtai diadili di Adrianopel. Dalam masa proses pengadilan, Sultan membentuk Dewan Ilmiah yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri Utsmani. Ulama besar yang ikut menjadi bagian dari Dewan Ilmiah ini adalah Muhammad Afandi yang juga menjabat sebagai imam istana. Di dalam pengadilan, hakim bertanya kepada terdakwa Sabtai Zivi, "Kau menyatakan dirimu adalah Al-Masih, maka perlihatkanlah kepada kami mukjizatmu. Kami akan melepas pakaianmu dan kami arahkan anak panah yang akan dilakukan oleh pemanah hebat ke tubuhmu. Jika anak panah tidak menyentuh tubuhmu, Sultan akan menerima pengakuanmu." Pertanyaan hakim ini merupakan sebuah tantangan kepada Sabtai Zivi, sekaligus strategi membongkar kebohongannya. Sabtai menolaknya dan dia mengaku bahwa itu adalah fitnah. Hakim kemudian membuat keputusan untuk membebaskan Sabtai Zivi dan menawarkan kepadanya untuk masuk ke dalam Islam menjadi seorang muslim.
Sabtai pun masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Aziz Afandi. Setelah menjadi mu'alaf, ia meminta izin kepada Sultan untuk mengajak orang-orang Yahudi mengikuti langkahnya masuk ke dalam agama Islam. Izin ini lambat laun diselewengkan, bukan mengajak Yahudi masuk ke dalam Islam, namun yang dilakukannya adalah semakin gencarnya ia mengajak orang-orang untuk mengimani bahwa dirinya adalah Al-Masih. Secara penampilan luar, ia mengaku dan menampilkan diri sebagai seorang Islam, namun secara hakikat, mereka memendam keimanan Yahudi dan mempraktekannya secara rahasia. Di depan orang-orang Utsmani, mereka menampakkan kesalihan dan ketakwaan, namun secara diam-diam, mereka bekerja dengan gigih dalam kerangka gerakan Zionisme. Pada akhirnya, pemerintah Utsmani tidak tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh Mesiah palsu ini. Sabtai Zivi tertangkap basah bersama dengan pengikutnya di Kuri Jasimah dalam tempat peribadatan mereka, sedang memakai pakaian Yahudi dan dikelilingi oleh perempuan yang sedang menenggak minuman keras dan menyanyikan lagu-lagu rohani Yahudi, serta dalamnya dibacakan mazmur. Setelah ditangkap, karena khawatir jika Sabtai dipancung, maka para pengikutnya di Spanyol mungkin akan melakukan khurafat dengan mempercayai bahwa Sabtai telah diangkat ke langit sebagaimana yang terjadi pada Isa bin Maryam. Sabtai Zivi pun dihukum dengan cara dibuang ke sebuah kota di Albania. Hal ini dilakukan ketika musim panas pada tahun 1673 Masehi. Akhirnya ia meninggal di tempat itu setelah 5 tahun berada di tempat pembuangan. Namun akidah Sabbateah atau yang dikenal juga dengan Sabbatean ini terus hidup di dalam kelompok Salonika, sebuah wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Yunani Timur. Pengikutnya senantiasa memegang akidah ini dan semakin liar dalam melakukan makar-makar, fanatisme, dan melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan moral manusia. Jumlah mereka semakin bertambah hingga mencapai 50.000 dan mereka senantiasa merongrong kekhilafahan Utsmani pada saat itu. Allahu a'lam bishawab.